Saya langsung ke seorang anggota DPR yang menjadi tersangka yang besok akan diperiksa. Mas Misbakun, ini kita semua ingin tahu kenapa kemudian semua orang anggota DPR terutama berteriaknya atau masyarakat kemudian ini senturi kena senturi begitu ya. Anda berteriak soal senturi, kenanya senturi juga. Apa yang kemudian Anda yakini untuk bisa dijelaskan besok pada saat dipanggil sebagai tersangka dalam kasus LC $22,5 juta di Bank Senturi. Gede banget itu uangnya. Begini, besok perlu saya jelaskan bahwa besok saya itu dipanggil sebagai saksi. Sebagai saksi. Untuk permasalahan robetan tular. Kemudian ada 2 surat memang yang menjelaskan posisi saya. Adalah pertama saya sebagai saksi, dan kedua saya sebagai tersangka. Saya tersangka itu tidak berkaitan dengan LC. Permasalahan LC sekarang itu bergeser kepada sebuah tindak pidana umum, yaitu sebuah penipuan, sebuah pemalsuan dokumen. Pasal 263 yang dituduhkan sesuai surat yang dikirimkan ke saya adalah 263, 264. Anda kemudian siap tidak sih jika kemudian besok setelah terkumpul bukti, Anda kan jadi saksi dan tersangka 2 panggilan. Tersangka kemudian langsung dinaikkan, artinya langsung ditahan lah misalnya. Begini, saya tidak sedang ingin berandai-andai, ya kan. Tapi saya akan mengikuti semua prosedur hukum ini dengan sebaik-baiknya. Kapan saya diperiksa sebagai saksi, kapan saya diperiksa sebagai tersangka, dan saya akan ikutin semuanya. Kalau orang DPR kan orang politik biasa berpikir konspiratif, ada apa di balik ini, apa motivasinya, siapa yang kemudian bermain. Anda berpikirkan ada orang-orang yang memang melihat bahwa PKS ini selama ini nakal, nggak kompak sama pemerintah. Terus tiba-tiba pemerintah melakukan dalam tanda petik, nyubit dikit PKS lewat Misbakun begitu. Saya dalam prasangka yang baik. Karena kita di PKS ini kan sudah biasa untuk selalu berprasangka baik, ya kan? Kalau ada baik Anda apa ini? Berarti Anda memang betul salah begitu? Bukan, prasangka baik saya itu tidak dalam persepsi bahwa ini masalah cubit-cubitan. Nah, itu kan prasangka mungkin. Prasangka baik saya adalah saya berpikir begini, kita kembalikan kepada masyarakat. Tadi disebutkan ini DPR itu ada politik dan politis dan sebagainya. Saya kembalikan persepsi itu kepada masyarakat. Karena adalah tidak objektif dan menjadi sangat subjektif kalau saya memberikan penilaian kepada diri saya sendiri, apakah ini cubit-cubitan, apakah ini kata tadi itu Mbak Nita pukul-pukulan atau ini politis atau tidak politis. Saya kembalikan kepada masyarakat, kembalikan kepada persepsi publik, bahwa ini permasalahan seperti kata, kita kembalikan kepada penilaian mereka. Tapi kalau dampaknya ada pada PKS juga pasti ada dong ya, konstituen kemudian merasa bahwa dulu tuh bisa beriklan PKS bersih, peduli, sekarang mungkin bersihnya agak kotor sedikit, gimana? Kalau saya begini, saya masih sangat dalam suatu keyakinan yang sangat kuat bahwa permasalahan ini saya sangat bersih.